Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tematik tema 3 dengan subtema keempat khusus mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kosakata tentang kehidupan sosial. Nah, anak-anak ibu, persiapkanlah dirimu untuk belajar, persiapkan buku temamu, serta dengarkan dengan baik dan simak dengan baik penjelasan dari video berikut ini agar kamu paham dan mengerti akan materi pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak ibu, tetap semangat dan selamat belajar. Anak-anak hebat, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Informasi tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dengan membaca cerita. Saat membaca cerita, bacalah cerita dengan seksama ya. Tandailah kata yang tidak kamu ketahui artinya. Lalu carilah artinya di dalam kamus. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Misalnya, menolong memiliki arti yang sama dengan membantu. Kolaborasi sama dengan kerjasama. Kelompok sama dengan tim. Ramah sama dengan menyenangkan. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Sekarang pilihlah kata berikut ini yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat ya anak-anak hebat. Apa kalian bisa menjawabnya? Biar saya yang menjawabnya Bu Indah. Menolong memiliki arti yang sama dengan membantu. Wah, betul sekali jawabanmu. Bagaimana dengan nomor 2 sampai nomor 5? Apakah kamu bisa menjawabnya? Itu mudah sekali Bu Indah. Kelompok memiliki arti yang sama dengan tim. Lalu gembira memiliki arti yang sama dengan senang. Selanjutnya putra memiliki arti yang sama dengan anak laki-laki. Dan yang terakhir, kompak memiliki arti yang sama dengan rukun. Wah, jawabanmu betul semua. Kamu hebat. Terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama. Tahukah kalian anak-anak hebat, sinonim atau persamaan arti kata dapat kita temukan dalam teks? Misalnya dalam naskah Sumpah Pemuda berikut ini ya. Yuk kita baca bersama-sama ya anak-anak hebat. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sekarang pilihlah kata berikut yang memiliki arti yang sama ya anak-anak hebat. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Yang pertama ada kata tanah air. Tanah air memiliki arti yang sama dengan tanah kelahiran ya, bukan tanah liat maupun tanah subur. Lalu yang kedua ada kata bangsa.
Kira-kira bangsa memiliki arti yang sama dengan mana ya anak-anak hebat? Musuh, masyarakat, atau penjajah? Iya, betul sekali. Bangsa memiliki arti yang sama dengan masyarakat. Selanjutnya ada kata sumpah. Sumpah memiliki arti yang sama dengan ikrar. Kemudian ada kata khidmat. Khidmat memiliki arti yang sama dengan khusyuk. Jadi, jika kita mendengarkan secara khidmat, artinya kita mendengarkan secara khusyuk. Lalu, yang terakhir ada kata bersatu. Bersatu memiliki arti yang sama dengan berkelompok. Anak-anak hebat, dongeng adalah cerita rekaan atau hayalan. Cerita pada dongeng bersifat tidak nyata. Melalui dongeng, kamu dapat mengetahui contoh sikap baik yang dapat kamu tiru. Misalnya, sikap kerjasama dan toleransi dalam kehidupan sosial. Untuk memahami sebuah dongeng, kamu hendaknya mendengarkan dongeng dengan seksama. Anak-anak hebat, kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Gambar yang akan ditulis ceritanya biasanya memiliki tema. Misalnya, tema kehidupan sosial dengan gambar berkunjung ke rumah paman atau bermain dengan teman-teman. Berikut langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Lalu yang kedua, tulislah kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Selanjutnya yang ketiga, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Sekarang, yuk buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Kita mulai dari gambar yang pertama ya anak-anak hebat. Hampir setiap bulan, Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek di desa. Di rumah kakek, Siti bermain gebokan batu alias kasti bersama teman-temannya. Lalu gambar yang ketiga bisa kita tuliskan kalimatnya sebagai berikut. Setelah bermain gebokan batu, Siti pulang ke rumah kakek. Siti berkumpul bersama keluarganya di rumah kakek. Siti senang sekali. Anak-anak hebat, kamu sudah mengetahui berbagai kosakata tentang kehidupan sosial. Dari kosakata tersebut, kamu dapat membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Yuk, perhatikan contoh berikut ini ya. Buatlah kalimat dari kata berikut. Yang pertama ada kata anak yatim. Kita bisa menuliskan kalimatnya sebagai berikut. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Yang kedua ada kata berkunjung. Bisa kita tuliskan kalimatnya sebagai berikut. Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah Ani. Lalu ada kata pandai. Bisa kita tuliskan kalimatnya, Ani anak yang rajin dan pandai. Dan yang terakhir ada kata menyantuni. Contoh kalimatnya yaitu, setiap bulan ibu menyantuni anak-anak yatim di panti asuhan. Baik
Baiklah anak-anak ibu semuanya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu pahami dan kamu mengerti. Nah anak-anak ibu, untuk tugasmu di rumah, kerjakanlah soal latihan yang ada pada buku tema 3 halaman 117, menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan si ulat dan si semut. Buatlah di buku latihan tematikmu dengan tulisan yang rapi, bersih, dan bisa ibu baca tulisannya. Nah anak-anak ibu, kamu juga harus berlatih untuk menulis dengan tulisan tegak bersambung. Oke, nah baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya dengan baik. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran kita yang berikutnya. Dadah.